Shalom jemaat Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah kekuatan kami satu-satunya. Kami mengandalkan Engkau dalam segala musim kehidupan kami. Engkau
Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang berbahagia katakan amin. Shalom sekali lagi. Masih sukacita? Amin. Pak Kuncoro kalau tidak kuat boleh duduk. Mari kita mau bernyanyi segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kita percaya pasti Tuhan sanggup memelihara dalam setiap musim kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Dia sudah berfirman, kalau Tuhan sudah bertindak, Tuhan bukan jalan, dan mujizat pasti terjadi.
Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh berkat-Mu. Kami aman Tuhan, ku aman karena Kau menjaga. Amin. Ku kuat karena Kau merawat. Yes. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Katakan amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa pada pagi hari ini Engkau ada di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau hadir di setiap musim kehidupan kami. Engkaulah Allah kami yang Immanuel, Allah yang menyertai kami dalam setiap sisi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini kami butuh kekuatan-Mu. Hari-hari ini kami butuh pertolongan-Mu. Karena yang kami tahu Engkaulah satu-satunya sumber pertolongan dalam kehidupan kami. Kami mau dulu diam dengar akan firman-Mu. Beri kami kekuatan untuk mengerti dan melakukan firman-Mu, sehingga kami dapat mengalami damai sejahtera dan sukacita yang daripada Engkau sendiri Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu sampai detik ini. Kami bisa menikmati hari-hari yang kami lalui dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa, dalam berkat nama Yesus. Saudara yang percaya bahwa Allah kita, Allah yang Immanuel, katakan amin. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Selamat menikmati hari yang diberikan Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, di mana hari yang kita lalui adalah hari yang penuh dengan sukacita. Amin. Hari yang kita lalui penuh dengan penyertaan
pemeliharaan Tuhan full dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau membahas perbedaan orang benar dan orang fasik. Apa itu orang benar dan apa itu orang fasik? Di mana bedanya? Perbedaan orang benar dan orang fasik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu pasti ya dan amin. Sekali lagi, firman Tuhan itu pasti ya dan amin. Artinya bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan itu benar, tidak pernah berdusta. Tuhan itu tidak pernah berdusta dan firman-Nya itu pasti terjadi dan pasti tergenapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka saudara percaya bahwa firman Tuhan itu pasti ya dan amin? Percaya? Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, apa yang kita tangkap dalam setiap sisi kehidupan kita, sehingga kita hari ini percaya bahwa firman itu terjadi dalam kehidupan kita, karena firman Tuhan itu pasti tergenapi. Tidak mungkin tidak, firman Tuhan itu pasti tergenapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika saudara percaya firman Tuhan, Tuhan akan mengadakan perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Sekali lagi, Tuhan akan mengadakan perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita percaya bahwa kalimat ini adalah kebenaran firman Tuhan, Tuhan itu pasti, katakan pasti, akan memberikan perbedaan orang yang benar dan orang yang fasik. Orang yang fasik itu orang jahat. Orang jahat itu orang yang mengabaikan Tuhan. Orang yang setia beribadah dengan orang yang tidak setia beribadah, itu pasti ada beda. Saudara, kalau sama, saya kira kita tidak akan ada di tempat ini. Kalau orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah, kalau hasilnya sama, kalau berkatnya sama, kita untuk apa di tempat ini? Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, saudaraku, disinilah akan kita lihat di mana letak pembedaannya, perbedaannya itu. Nah, saudaraku, perbedaan orang benar dan orang fasik. Ini saya akan bacakan untuk saudara. Tercatat dalam Maleakhi 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali, sekali lagi perhatikan baik-baik, perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Ini firman Tuhan katakan, ya. Kamu akan melihat kembali. Berarti kalau melihat itu akan tampak nyata beda antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah, kepadanya. Saudaraku, kalau firman Tuhan ini berkata demikian, ya, kita tidak perlu susah-susah untuk menafsir-nafsirkannya. Kita tidak perlu susah-susah untuk kayaknya pengertiannya bukan begitu. Kalimat ini sudah jelas bahwa Tuhan itu akan memperlihatkan
perbedaan antara orang benar dan orang fasik, saudara yang dikasih Tuhan. Perbedaan itu akan terlihat. Firman Tuhan katakan, ujilah aku. Ya, saudara, jika perbedaan itu tidak terlihat, maka hanya ada dua hal yang mungkin terjadi. Jika perbedaan itu, perhatikan baik-baik, jika perbedaan itu tidak akan terlihat, tidak mungkin terjadi, ya, tidak terlihat faktanya, maka hanya ada dua hal yang mungkin terjadi. Kemungkinan pertama, Alkitab kita itu dusta. Alkitab kita itu bohong. Ya. Kemungkinan yang kedua, kita yang dusta. Kitalah yang suka berdusta, kitalah yang suka bohong, dan itu fakta. Karena kita tidak bisa memungkiri kalau kita itu cenderung untuk membuat hidup kita itu aman, nyaman, dan terlihat baik. Tidak terlihat orang lain itu bahwa kita itu cacat celahnya nggak ada. Seolah-olah kita itu orang yang sempurna di hadapan orang lain, saudara yang dikasih Tuhan. Dan itu fakta. Fakta bahwa kita itu seringkali dusta. Berdusta dengan diri sendiri, memanipulasi diri sendiri. Kita menipu diri sendiri. Faktanya kita, ya, faktanya kita itu tidak menjadi diri sendiri. Kita menjadi orang yang memakai topeng, saudara. Tapi pemeliharaan Tuhan itu pasti tergenapi. Pemeliharaan itu pasti berbeda, saudara. Jika saudara pegang firman Tuhan ini, bahwa ketika saudara pada posisi mana, apakah saudara sedang beribadah hari ini? Kalau saudara sedang beribadah hari ini, beribadah kepada siapa saudara? Beribadah. Sehingga firman Tuhan ini akan tergenapi dalam kehidupan kita. Ya. Jika perbedaan ini tidak terlihat, maka hanya ada dua hal yang mungkin terjadi. Kemungkinan pertama, Alkitab itu adalah dusta. Kemungkinan kedua, kita yang berdusta. Saudara yang dikasih Tuhan. Kalau saya percaya bahwa Alkitab yang kita punya, firman Tuhan itu akan bergerak maju, terus progres. Semakin hari semua firman Tuhan yang kita punya akan tergenapi dalam kehidupan orang percaya, dan akan tergenapi dalam setiap sisi fungsi kehidupan anak manusia di dunia ini, saudara yang dikasih Tuhan. Dan firman Tuhan itu iya dan amin. Berarti firman Tuhan itu tidak dusta. Pasti terjadi. Nah, kalau pasti terjadi, pasti tergenapi, progresnya maju dan tidak pernah mundur. Apa yang dikatakan firman Tuhan, respon kita adalah yes. Saudara yang dikasih Tuhan, respon terhadap masalah dalam setiap kehidupan kita masing-masing berbeda. Bagaimana saudara menghadapi respon, bagaimana saudara menghadapi masalah dalam kehidupan saudara sehari-hari, bagaimana reaksinya, masing-masing kita berbeda. Ada hal yang membuat kehidupan mengalami progres lebih maju, ya, progres lebih sehat, progres lebih bahagia, itu ditentukan oleh respon kita terhadap masalah, saudara. Nah, perbedaan itu akan terlihat nyata dan jelas, bukan berdasarkan apa yang kita terima dan alami. Perbedaan antara orang benar dan orang fasik itu bukan karena dia
oh kalau setia beribadah ke gereja itu pasti tidak sakit. Oh kalau setia beribadah ke gereja itu hidupnya diberkati. Oh kalau setia beribadah itu akan mendapatkan selalu promosi. Saudaraku, saya yakin firman Tuhan itu bukan hanya sekedar seperti itu. Ya, saudara kalau mau sehat, kalau mau tahu tubuh kita sehat, ya pergi ke dokter. Kalau kita ingin ya mendapatkan berkat Tuhan, kita ya bekerja. Kalau kita ingin mendapatkan promosi, berarti kita harus asah keahlian kita, karakter kita, skill kita, supaya mendapatkan promosi. Ya karakter kita layak enggak diangkat, promosi itu layak enggak diberikan kepada kita. Jadi itu hal yang biasa. Perbedaan bukan terletak di situ, saudaraku. Perbedaan itu akan terlihat nyata dan jelas bukan berdasarkan apa yang kita terima dan alami. Karena orang benar dan orang fasik bisa mengalami masalah, pergumulan dan penderitaan yang sama. Ya. Orang yang ke gereja juga sakit, orang yang tidak ke gereja juga sakit. Orang benar juga sakit, orang yang tidak benar juga sakit. Jadi setiap pergumulan, setiap masalah kita punya potensi yang sama, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Orang benar bisa mengalami bangkrut. Hari-hari ini tersiar kabar bahwa satu perusahaan besar raksasa yang ada di Indonesia, ya, yang punya pekerja 7.000 orang bakal mundur dari peredaran bisnis di Indonesia. Nah, ditafsirkan 3.000 akan ada pengangguran kalau yang 4.000 itu bisa tersalurkan. Kalau enggak ya, saudaraku, tambah lagi pengangguran di bangsa ini, saudara yang dikasih Tuhan. Dan yang kerja di antara 7.000 itu, apakah mereka orang tidak benar? Apakah mereka orang jahat? Di situ ada banyak, ada orang percaya dan ada orang yang tidak percaya, ada orang jahat dan ada orang yang tidak jahat, ada orang fasik dan ada orang benar, ada orang yang setia beribadah dan ada orang yang tidak setia beribadah, tapi sama-sama mengalami masalah dan pergumulan yang sama. Saudara, ada orang benar bekerja dari pagi sampai malam, bekerja sampai malam, tapi hasilnya yang kita terima juga biasa-biasa saja, tidak mengalami progres yang cukup signifikan. Begitu juga orang di luar sana bekerja dari pagi sampai malam juga hasilnya sama, pergumulan yang sama, masalah yang sama dialami oleh orang benar dan orang yang fasik, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, makanya perbedaan itu akan terlihat nyata dan jelas bukan berdasarkan apa yang kita terima dan alami, ya. Karena orang benar dan orang fasik bisa mengalami masalah, pergumulan dan penderitaan yang sama. Yang menjadi pembeda antara orang benar dan orang fasik adalah masalah, reaksi atau respon terhadap masalah. Yang menjadi pembedaan yang terlihat nyata adalah bagaimana respon kita terhadap menghadapi masalah yang datang. Bagaimana reaksi kita menghadapi masalah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita sudah mengalami gejala sakit penyakit, misalnya saudaraku, ketika saya selama hampir 2 minggu, 3 minggu mengalami suatu gejala penyakit, ya, yang saya alami dan itu terasa. Nah, ketika kita melihat kasus yang ada di depan mata kita, saya melihat bahwa sedikit ada kekhawatiran, ya kan?
mulai buang air kecil susah, mulai pinggang terasa sakit, ya, mulai badan terasa cepat capek, ya, mulai mata ini mulai banyak mengantuknya. Sudah, itu gejala. Dan itu sudah membuat hidup kita was-was, saudara. Oh iya ya, jangan-jangan. Nah, di sinilah letaknya respon kita, reaksi kita dalam menghadapi setiap masalah. Ya, apakah kita lebih khawatir, lebih dominan, atau kita berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang datang dari luar, akan tetapi nasib dan kehidupan kita itu ditentukan oleh reaksi atau respon kita terhadap masalah yang datang dalam kehidupan kita. Saudaraku, kemarin saya ditelepon lagi sama saksi Yehova. Yang kali ini seorang cewek Jepang. Cewek Jepang bisa ngomong bahasa Indonesia lancar. Maaf, saya orang Jepang. Kalau bahasa saya salah, ya. Ternyata tetangga dekat dengan kita yang ada di seberang sana, saudaraku. Mereka gencar. Nomor yang dia pakai adalah nomor XL, supaya kalau kita menelpon balik kita kena biaya mahal. Dan mereka yang menelpon kita, saudaraku, dari XL ke Telkomsel itu makan biaya besar. Tapi itu mereka lakukan karena mereka percaya bahwa apa yang mereka percayai itu membuat hidup mereka bahagia. Satu pertanyaan yang pasti dikatakan oleh mereka dengan mengutip ayat Alkitab, bahwa berbahagialah orang yang mengandal, yang takut akan Tuhan, bahwa ia akan mewarisi bumi. Itu satu pesan dari Alkitab yang selalu muncul pertama kali akan dipertanyakan. Ada kabar gembira. Bagaimana Pak? Apakah Bapak di musim pandemi ini mengalami sesuatu? Bagaimana Bapak menghadapinya? Bagaimana Bapak jualan gitar ya? Iya. Bagaimana bisnis laku enggak? Ya, dinikmati saja. Kadang laku, kadang enggak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mereka berani bayar harga untuk apa yang mereka yakini. Mereka dapat nomor kita dari Google Map. Jadi nomor-nomor saudara, nomor HP saudara yang tersebar di media sosial itu akan ditangkap sama mereka dan akan dihubungi oleh mereka. Dan mereka akan selalu menelpon kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mereka percaya, punya respon terhadap kebenaran yang mereka yakini. Dia membayar harga untuk apa yang dia yakini. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita pada posisi orang benar, orang percaya, atau pada posisi orang fasik, orang jahat? Nah, saudaraku, nasib hidup kita ditentukan oleh reaksi atau respon kita terhadap masalah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan itu pasti ya dan amin. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, maka kamu akan melihat perbedaan perlakuan Allah. Jadi perbedaan di sini, kalau tadi kita melihat bahwa perbedaan itu kita yang melihat, tapi oknum, ya, bahwa yang bekerja di situ adalah bahwa Allah memberikan perlakuan yang berbeda, ya, yang akan terlihat terhadap orang benar dan orang jahat, terhadap orang yang setia, katakan tadi orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Dalam hal ini dikatakan orang yang setia melayani dia dan yang tidak. Rupanya
namanya beribadah itu tidak lepas dari melayani. Apapun bentuknya, apapun wujudnya, pelayanan yang kita lakukan di setiap sisi musim kehidupan kita. Jadi orang yang ibadah tanpa melakukan sesuatu itu bukan ibadah, itu namanya meditasi. Ya kan? Pada waktu itu ada seorang yang suka bermeditasi, yang sudah sering dulu kita layani. Naik ke Gunung Selamat selama 3 hari, tidak makan, tidak minum, dia di sana bermeditasi dan turun gunung. Tidak makan, tidak minum, tidak mandi, tidak ganti pakaian. Ketika turun ketemu orang mabuk semua. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Orang yang beribadah itu pasti bergerak. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, umat akan melihat lagi perbedaan antara nasib orang baik. Rupanya orang benar itu adalah orang baik, dan orang jahat antara orang berbakti kepadaku dan yang tidak. Rupanya beribadah itu identik dengan melayani. Beribadah yang mau melayani itu sebuah bakti kepada Allah yang kita sembah. Saudara yang dikasih Tuhan, pada masa itu kamu akan menoleh dan melihat bedanya antara orang benar dengan orang fasik, antara orang yang berbakti kepada Allah dengan orang yang tiada berbakti kepadanya. Kamu akan menoleh dan melihat. Sekarang tidak perlu banyak-banyak melihat keluar sana. Kita melihat ke dalam, kita melihat ke diri sendiri. Kita sudah mengikut Tuhan itu berapa puluh tahun. Ketika kita menjadi orang Kristen, kita sudah berapa puluh tahun. Apa bedanya dari tahun ke tahun selama kita mengikut Tuhan? Apa yang terlihat dari tahun ke tahun selama kita mengikut Tuhan? Kita tambah giat, tambah rajin bekerja, tambah mengasihi, tambah, atau akan mengalami yang namanya stagnasi. Stagnasi itu dari dulu sampai sekarang tak pernah berubah. Kalau itu kita saingan dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan selamanya. Nah, kalau kita ikut-ikutan seperti Tuhan Yesus, kita saingan dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tak pernah berubah. Kita tak pernah berubah. Ya, cuma berubahnya semakin hari semakin tua. Ya, semakin hari rambut semakin banyak yang putih. Nah, saudara, kita harus melihat ke dalam, kita harus melihat ke diri kita. Apakah kita ketika kita mengikut Tuhan menjadi orang benar, atau tambah menjadi orang yang jahat? Jika saudara percaya, jika hidup kita pada posisi orang benar, hidup saudara akan terpelihara oleh Tuhan apapun musim kehidupannya. Saudara bisa bayangkan, selama hampir 1 tahun lebih, orang disuruh untuk stay at home. Stay at home itu enak kalau punya pendapatan pasif. Kalau bisa kerja dari rumah, itu enak. Tapi kalau yang harus kerja keluar baru mendapatkan penghasilan, berarti tetap harus berjuang di luar sana. Tapi kalau orang yang tidak berjuang, bekerja di luar, harus stay at home, saudara bisa bayangkan bagaimana harus berjuang selama pandemi, bagaimana harus mencukupi kebutuhan keluarganya, bagaimana harus, ya kan, membiayai anak-anaknya sekolah, ya walaupun tidak masuk
Sekolah secara tatap muka, tetapi SPP tetap bayar. Ya, tidak ada yang gratis. Sekolah tetap bayar. Ya. Setiap hari anak-anak kita yang sekolah makan kuota, nanti tidak makan nasi lagi cukup, sekarang makan kuota. Ya kan? Tiap hari. Ya. Kalau sekolahnya online, ya, saudaraku akan lihatlah, tolehlah ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Lihatlah diri kita, lihatlah keluarga kita. Apakah kita tidak punya keinginan untuk bergerak maju? Apakah kita tidak punya harapan untuk hidup lebih baik, menjadi hidup lebih baik di dalam Tuhan? Jangan sampai dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya kita tidak mengalami perubahan yang grafiknya naik, saudara. Bahan perenungan dari hati yang paling dalam. Apakah kita tidak mau bergerak untuk naik level ke lebih tinggi lagi? Ya, kalau sekarang baik, besok menjadi lebih baik. Kalau ada yang lebih baik, kenapa cukup baik saja? Itu sebuah iklan. Ya. Terus iklan yang satu memberikan jawaban, ku tahu yang kau mau. Ya. Bagaimana kita mengetahui apa yang dimaui Tuhan, saudara? Nah, kita harus percaya firman Tuhan itu pasti iya dan aman. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, menjadi orang benar, apakah itu mungkin? Pertanyaannya supaya kita melihat jelas perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Ya, menjadi orang benar, apakah itu mungkin? Ini fakta Alkitab mengatakan demikian dalam Roma 3 ayat 9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Kita dengan orang yang ada di luar sana sama sekali tidak ada perbedaan. Ya. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa doa. Ada di bawah kuasa dosa. Mereka berdosa, kita berdosa. Ya kan? Semua ada di bawah kuasa dosa. Ayat yang ke-10 seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi menjadi orang benar apakah mungkin? Alkitab katakan bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ya? Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Mencarinya kala-kala butuh. Kalau lagi butuh, lagi seneng, lagi happy, kita mencari Allah. Tapi kalau lagi nggak butuh, kita lagi sibuk, kita tinggalkan Tuhan kita. Itu fakta. Ya, ada banyak hal yang membuat hidup kita meninggalkan Tuhan. Kesibukan kita, kesenangan kita, hobi kita, ya, membuat kita meninggalkan Tuhan. Kita menjadi orang yang tidak setia. Tidak ada bedanya dengan orang yang di luar dengan yang di dalam. Ya, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Nah, bagaimana kita bisa menjadi orang benar? Bagaimana kita bisa menjadi orang benar? Supaya menjadi orang benar itu sesuatu hal yang mungkin. Satu-satunya jalan, saudaraku yang dikasih Tuhan, Alkitab memberikan catatan. Orang benar itu adalah orang yang mencari Allah. Orang benar itu adalah orang yang mencari Allah dan bertobat dengan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Raja dan Juru Selamatnya dalam hidupnya.
baru dikatakan orang benar. Karena dengan usahanya sendiri, dengan usaha kita menjadi orang baik, kita tidak akan pernah sampai kepada Bapa di surga. Tapi ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita akan menjadi orang benar. Karena kita orang yang tidak benar dibenarkan oleh karena Tuhan Yesus. Kita orang jahat dibuat Tuhan menjadi orang baik karena Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang benar yang berbahagia jadilah seperti iman saudara. Jadilah orang benar yang berbahagia, seperti Mazmur Daud pasal yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nasihat yang tidak benar tidak perlu didengar, tidak perlu dituruti. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, artinya sama-sama kompromi dalam dosa, ya. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, artinya menjadi satu kawanan dengan mereka yang suka mencemooh. Saudara, kita duduk bersama, berdiri bersama, kumpul bersama dengan orang-orang yang seperti itu, kita dikategorikan orang yang sama. Ya, kalau begitu pertanyaannya, kita harusnya bagaimana? Nah, saudaraku, kalau kita belum bisa menjadi orang yang membawa perubahan, kalau kita nyemplung di dunia yang ada di ayat pertama, kita akan menjadi pengikut mereka. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita menyukai firman Tuhan? Apakah kita menyukai firman Tuhan hari-hari ini? Apakah kita percaya firman Tuhan? Orang yang berbahagia, orang benar yang berbahagia itu orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, orang yang kesukaannya firman Tuhan. Kalau namanya suka itu dimakan tiap hari. Kalau yang namanya suka itu dibawa kemana-mana. Kalau yang namanya suka itu dibaca berulang-ulang. Kalau yang namanya suka itu dikerjakan. Ada yang tidak disukai dalam firman Tuhan. Karena bertentangan dengan keakuan kita. Ada banyak hal yang membuat kita memberontak. Pemberontakan terhadap firman Tuhan sama dengan pemberontakan terhadap Allah. Kita menjadi orang jahat lagi. Kita menjadi orang fasik lagi. Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bukan berarti tidak bekerja, membaca Alkitab terus siang malam. Tapi apakah itu artinya merenungkan Taurat itu siang dan malam? Artinya ya dilakukan. Bukan menghafal sepanjang hari, ya kan? Bukan membaca sepanjang hari, ya terus gak ngapa-ngapain, bukan seperti itu. Kesukaannya ya Taurat Tuhan itu melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari itu simple. Nah, ia akan seperti pohon, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, kalau sudah sampai di apa saja yang diperbuatnya berhasil, ini baru yes, baru amin, gitu kan? Nah, setiap orang hanya mau melihat enaknya, buahnya aja, hasilnya aja, tidak tahu dari awalnya betapa susahnya melawan hati nurani sendiri, melawan keegoisan diri kita sendiri. Saudaraku yang dikasih Tuhan,
Perjuangan itu harus kita lakukan supaya kita menjadi orang benar yang berbahagia. Sehingga apapun yang kita kerjakan ada hasil yang memuaskan. Tidak akan pernah sia-sia jerih payahmu. Jika kita lakukan bersama dengan Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia. Kalau orang lain berkata bahwa segala usaha sudah kulakukan tapi hasilnya tidak memadai, tapi kita sebagai orang benar yang percaya kepada pemeliharaan Tuhan, kita harus tahu dalam Tuhan sanggup membawa kita ke tempat yang lebih tinggi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Jika menghadapi masalah tidak akan tahan. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kalau kita tahu bahwa kejahatan itu akan membawa kebinasaan, berhenti dan balik putar. Jangan terus berjalan menuju kebinasaan, saudara yang dikasihi. Hari ini, ya, penutup dari pengajaran-pengajaran dari minggu-minggu yang lalu, menjadi pribadi yang layak dipercaya, menjadi pribadi yang setia beribadah, menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita menjadi orang benar itu, supaya di bulan depan kita masuk orang benar, ketemu orang benar, bahagia dalam sebuah rumah tangga. Ketika kita menjadi orang benar dalam satu keluarga, maka keluarga kita akan mengalami kebahagiaan. Makanya harus ada dasar untuk masuk menjadi menikmati keluarga yang bahagia, yang hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, orang baik belum tentu benar, tetapi orang benar sudah pasti baik. Jangan kebalik. Orang baik itu belum tentu benar, kelihatan baik tapi belum tentu benar. Tapi orang benar sudah pasti baik. Apa yang dikerjakan orang benar sudah pasti baik. Tapi orang baik, apa yang dikerjakannya belum tentu benar, kelihatan baik. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara di rumah bisa membaca Mazmur pasal yang ke-52 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya. Ayat 1 sampai ayat yang ke-9 itu berbicara tentang orang fasik, orang jahat. Sama dengan Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3 itu orang benar. Ayat 4 sampai dengan ayat 6 itu orang fasik. Dan di Mazmur pasal yang ke-52 ayat 1 dengan sampai ayat yang ke-9 itu berbicara tentang orang fasik. Antara lain, engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah. Lidah itu tajam seperti silet, menusuk-nusuk, mengiris-iris, menyayat-nyayat. Ya, hati-hati dengan lidah kita, karena ini dikatakan sebagai gambaran orang fasik yang merancangkan penghancuran. Hai engkau penipu. Ini salah satu contoh. Saudaraku, kita akan masuk di orang benar yang ayat yang ke-10. Orang benar itu terus bertumbuh di setiap musim kehidupan. Digambarkan dalam ayat yang ke-10, tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku ini seperti pohon zaitun. Kenapa? Kata aku ini adalah Daud, saudara yang dikasihi Tuhan. Aku di sini adalah Daud. Daud mengatakan, memberikan gambaran bahwa aku ini seperti pohon zaitun. Kenapa
seperti pohon zaitun. Kenapa tidak seperti pohon-pohon yang lain, pohon petir misalnya? Ya kan? Kenapa tidak seperti pohon pisang misalnya? Nah, saudara, apa keistimewaan pohon zaitun? Buah zaitun aja banyak keistimewaannya, ya, untuk kecantikan, ya kan, untuk kulit, dan minyak zaitun pun tergolong mahal, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, apa yang dimaksud seperti ini? Aku ini seperti pohon zaitun. Apa kelebihan pohon zaitun, saudara? Pohon zaitun itu kelebihannya hidup bisa mengalami 4 musim. Sementara di Indonesia hanya 2 musim, musim panas dan musim dingin. Ya, musim kemarau dan musim penghujan. Sementara di Israel, ya, di Israel ada 4 musim. Ada musim panas, ada musim dingin, ada musim semi, ada musim gugur. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan pohon zaitun ini tetap hidup di 4 musim. Mau panas masih bisa hidup, mau dingin masih bisa hidup, mau semi, musim semi juga ada dan hidup, mau musim gugur dia tetap ada dan hidup. Saudaraku, pohon zaitun adalah pohon yang bisa bertahan hidup di setiap musim. Makanya di sini Daud menggambarkan bahwa ia seperti pohon zaitun, ia bisa hidup dan bertumbuh terus di setiap musim kehidupannya. Kan luar biasa. Kenapa ini bisa hidup? Saudaraku, dikatakan dalam firman Allah yang hidup, aku bagaikan pohon zaitun yang terpelihara di bawah lindungan Allah. Aku percaya akan kasih dan kemurahan Allah untuk selama-lamanya. Aku percaya bahwa Allah tetap mengasihi untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana menjadi orang benar yang berbahagia? Jadilah seperti pohon zaitun, seperti yang diakui oleh Daud. Saudaraku, Daud itu adalah anak Isai, anak paling terakhir dari keluarga Isai. Saudara, Daud itu pekerjaannya hanya menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Daud itu diremehkan oleh kakak-kakaknya. Daud itu tidak dipandang oleh orang tuanya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kakak-kakaknya itu hebat-hebat, kakaknya itu gagah-gagah, kakaknya itu anggap aja bisa bertampang keren, ya kan? Berwajah ganteng, ya, punya keahlian perang. Sementara Daud pekerjaannya hanya menggembalakan kambing domba, 2-3 ekor kambing domba. Tapi saudaraku, Daud pernah diremehkan, Daud pernah tidak dipandang sebelah mata oleh kakak-kakaknya yang hebat, ganteng, ya, gagah, ya, tidak pernah diperhitungkan. Tapi Tuhan bisa mengangkat Daud menjadi sosok pribadi yang luar biasa. Yang tadinya hanya mengembalakan 2-3 ekor kambing domba, bisa Tuhan pakai untuk menggembalakan umat Israel. Bahkan dalam pelariannya, saudaraku, ketika dia ditapiskan, diurapi menjadi raja, menggantikan Saul, karena Saul sudah tidak mau taat lagi kepada Tuhan, sehingga roh Allah meninggalkan Saul, meninggalkan Tuhan, itu jadi orang jahat. Roh Allah meninggalkan Saul dan Allah menyuruh, ya, Samuel untuk mengurapi Daud, menggantikan Saul. Saudaraku, apa yang terjadi? Saul cemburu, Saul marah, ya, Saul iri. Karena apa? Daud ini orang yang dipuja-puja, ya. Karena pada waktu Daud pulang dari
mengalahkan orang Filistin, dikasih sorak-sorai bahwa Daud itu lebih daripada Saul. Kalau Saul mengalahkan orang dengan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan musuh itu berlaksa-laksa. Betapa orang menghormati, memuja, memuji Daud, saudara, yang tadinya cuma mengembalakan 2-3 ekor kambing domba yang diremehkan oleh keluarganya, yang tidak dipandang oleh kakak-kakaknya yang hebat-hebat, tapi Tuhan sanggup membawa Daud menjadi orang hebat. Sampai hari ini kita tahu, kita menyukai Mazmur. Mazmur itu adalah banyak tulisan Daud, dan kita menyukai hal itu. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tengok hari ini siapa itu? Siapa kita hari ini? Kita bukan keturunan orang kaya, kita bukan keturunan bangsawan, kita kebanyakan orang biasa. Tapi ketika kita menjadi orang benar di mata Allah, kita dapat dipromosikan Tuhan dari yang 2-3 ekor kambing domba menjadi penguasa, orang yang berpengaruh bagi orang banyak. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita menjadi seperti pohon zaitun yang bisa terus bertumbuh di setiap musim kehidupan kita, kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Mau ada masalah, kita tetap setia. Kita gak ada masalah, kita tambah setia. Mau ada sakit penyakit, kita tetap setia. Kita sehat, kita tambah setia. Ya. Usaha kita belum menemukan hasil, pekerjaan kita belum memberikan hasil yang memuaskan, kita tetap setia. Usaha kita memberikan hasil yang memuaskan, kita tambah setia. Bisa hidup di setiap musim kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah saudara percaya bahwa Tuhanlah sumber pertolongan kita? Amin. Tuhanlah sumber pemelihara kehidupan kita. Jadilah orang benar yang berbahagia, orang yang kesukaannya itu firman Tuhan. Firman Tuhan yang dihidupi, yang disukai dan dilakukan. Saya percaya kehidupan saudara akan terpelihara oleh Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, terlalu banyak hal yang melukiskan kita sebagai orang benar. Antara lain yang kedua adalah seperti pohon kurma. Ya, pohon kurma itu bisa hidup di padang gurun, saudaraku. Kenapa? Karena dia waktu ditanam itu kedalaman 3 meter di dalam tanah, dan itu masih ditimpa dengan batu. Nah, ketika mata biji kurma itu mulai pecah dan tumbuh, yang keluar adalah akarnya terus sampai ke dalam, menembus sampai ke sumber air, sampai dia bisa bertumbuh ke atas. Nah, saudara, di padang gurun itu kalau panas kepanasan, kalau dingin kedinginan, kalau ada angin itu bisa memporak-porandakan, saudara. Tapi pohon kurma di situ juga dikatakan pohon yang sangat kuat, buahnya manis. Saudara, Daud menggambarkan orang benar yang pertama seperti pohon zaitun, yang kedua seperti pohon kurma, dan yang ketiga seperti aras Libanon. Pohon aras Libanon itu yang lurus seperti cemara, yang tinggi dan yang besar, tidak ada banyak matanya sehingga dia bisa tumbuh tinggi ke atas, dan harganya sangat mahal. Saudara, ada banyak gambaran menjadi orang benar. Kenapa pohon kurma itu dipakai sebagai gambaran orang benar? Karena kurma menyerap air dari dalam sehingga dia bisa bertahan di setiap musim kehidupan, mau panas, mau dingin, mau badai, dia tetap
tegak, walaupun goyang-goyang. Ya, walaupun goyang-goyang, tapi tetap tegak. Kenapa? Dia mengakar, menancap ke dalam sampai sumber air. Apakah kita mengakar? Yesus katakan, akulah air hidup. Kita harus, akar iman kita harus sampai kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hal ini dikatakan memuliakan Tuhan dan menyatakan kesetiaannya dalam memelihara mereka. Dialah tempatku berteduh, di dalam Dia ada kebaikan semata-mata. Ayat 14, bahkan pada masa tua pun mereka akan tetap berbuah perkasa dan segar. Dikatakan kamu akan gemuk dan sehat. Saudara, bukankah ini harapan kita semua? Sampai masa tua kita menjadi orang yang sehat, ya, tetap berbuah perkasa dan segar, menyenangkan. Kita bisa menikmati hidup hari ini karena kemurahan Tuhan. Amin. Saya mengajak pemain musik untuk maju ke depan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita menyanyikan satu lagu. Kalaupun kita hidup di setiap musim kehidupan yang terjadi, kita tetap percaya Bapa itu baik. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
akhir khotbah pagi-pagi hari ini, bahwa kita tahu Tuhan akan memberikan perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Orang benar hidupnya itu menyukai firman Tuhan. Orang benar hidupnya terpelihara oleh Tuhan. Dan kita punya harapan bahwa hidup kita terpelihara oleh Tuhan. Ada satu fakta lagi saudaraku. Jadilah orang benar di mata Tuhan, maka engkau akan berbahagia. Orang benar ketika ia berdoa, doanya didengar oleh Tuhan. Jika hari ini kita memutuskan menjadi orang benar di mata Tuhan, saudara bisa berdoa masing-masing kepada Tuhan. Apa yang saudara gumulkan hari-hari ini kepada Tuhan. Saya membacakan firman Tuhan dalam Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik atau orang jahat, tetapi doa orang benar didengarnya. Berdoalah. Sampaikan permohonanmu, kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dalam Yakobus 5 ayat 16, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Berdoa saja. Saudara masing-masing bisa berdoa secara pribadi. Nyatakan kekhawatiran saudara kepada Allah. Nyatakan permohonan saudara kepada Allah hari ini. Doa yang sungguh-sungguh dari orang yang benar memiliki kuasa yang besar dan membawa hasil yang menakjubkan. Yang percaya katakan amin. Doa orang yang menuruti kemauan Allah mempunyai kuasa yang besar. Jika kau percaya bahwa firman-Ku ya dan amin, pasti tergenapi dalam kehidupan saudara sebagai orang percaya, orang benar di hadapan Allah. Apa yang engkau doakan ada hasil yang menakjubkan. Terjadilah sesuai dengan iman. Terjadilah sesuai dengan apa yang kau percaya hari ini. Terjadilah sesuai dengan firman Tuhan yang engkau percaya hari ini. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan meneguhkan doa-doa yang percaya. Katakan amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Orang benar pasti akan terus bertumbuh di setiap musim kehidupan kita. Ayo mari kita terus bertumbuh seperti daun. Dia seperti pohon zaitun yang ditanam Tuhan. Kita bertumbuh dari mana Bapak Ibu? Kita bertumbuh dimulai dari rumah Tuhan. Daud berkata, aku akan diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Mari kita tetap terus setia dalam setiap jam-jam ibadah di tempat ini. Kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita mau tundukkan kepala berdoa untuk apa yang akan kita tabur. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah namamu Tuhan untuk berkat firman-Mu yang kami dapat dengar dan kami mengerti pada pagi hari ini. Dan saatnya kami akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang menabur dengan sukacita. Berkati pekerjaan, berkati usaha setiap mereka Tuhan. Setiap jerih lelah mereka Tuhan, tambah-tambahkan. Tuhan buat berhasil setiap apa yang mereka kerjakan setiap harinya. Terima kasih Papa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya menjumpa Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Kiranya Saudara hari ini memegang firman Tuhan itu erat-erat dalam kehidupan saudara, sehingga iman saudara terbangun, iman saudara berakar dan bertumbuh dan menghasilkan buah. Kita akan sama-sama berdoa untuk bangsa ini. Dalam berkat nama Yesus kami mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Di mana kami ada di bangsa Indonesia ini Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin kami, presiden dan wakil presiden serta jajarannya, sampai gubernur, sampai bupati dan sampai RT RW yang ada di seluruh Indonesia. Kami meminta belas kasihan-Mu, kiranya roh Tuhan menaungi para pemimpin kami, berkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Dan kami tidak lupa berdoa untuk kota kami Purwokerto, untuk Kabupaten Banyumas. Kami berdoa memberkati Kabupaten Banyumas, memberkati masyarakat Banyumas demi nama Yesus. Tuhan beri kekuatan untuk pemimpin kami, bupati kami dan wakilnya. Dalam berkat nama Yesus, hikmat dan kuasa-Mu nyata dalam kehidupan para pemimpin kami, sehingga membawa kota kami ke dalam kota yang terpelihara oleh Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing yang hari ini tidak dapat datang untuk ibadah. Dalam berkat nama Yesus, kiranya yang sakit Tuhan jamah, yang sedang bergumul dalam masalah Tuhan menolong, yang sedang bergumul dengan keluarganya Tuhan memulihkan, yang sedang bergumul dalam pekerjaan Tuhan memberkati jerih lelah. Ketika mereka mencari Tuhan, datang kembali kepada Tuhan, menjadi orang benar di hadapan Allah, maka hidupnya terpelihara oleh Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, mari kita pulang dengan menerima berkat firman Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, terimalah berkat firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati keluargamu, diberkati pasanganmu, diberkati suami, diberkati istri, diberkati anak-anakmu, diberkati seisi rumahmu. Dalam berkat nama Yesus, diberkati pekerjaanmu, diberkati warungmu, diberkati usahamu, diberkati jerih lelahmu. Hari kemarin, hari ini, bahkan hari esok, Tuhan sanggup memberikan keberhasilan dan keberuntungan dalam pekerjaan. Dalam berkat nama Yesus, engkau yang percaya, terjadilah sesuai dengan iman saudara hari ini, bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Haleluya. Engkau memberkati aku, berikan engkau dalam perlu.
masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.